Shalom saudara-saudara yang seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudaraku? Semoga semua berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Mari saudaraku, kita akan berdoa mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang penuh kasih, Allah yang begitu panjang sabar dan penuh belas kasihan, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa buat sepanjang hari yang telah berlalu dengan baik oleh karena penyertaan dan perlindungan-Mu. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dengan kebaikan dan kemurahan-Mu yang melimpah. Dan saat ini kembali kami memasuki pelataran-Mu untuk duduk diam di dalam hadirat-Mu. Berkatilah kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang akan menjadi terang bagi kami, dan berkatilah kami dengan hati yang lembut, mudah mengerti, dan mudah diajari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, setiap ibadah dalam gereja-gereja pasti tidak terlepas dari pujian penyembahan. Hal ini bukanlah semata-mata bertujuan agar kita bergembira dan memiliki mood yang baik sebelum mendengarkan firman Tuhan, melainkan karena secara rohani, pujian dan penyembahan memiliki kuasa untuk menghancurkan masalah-masalah. Di dalam Perjanjian Lama, kita bisa menemukan banyak sekali ayat pujian penyembahan yang diberikan kepada Allah. Contohnya saja dalam Mazmur. Kitab Mazmur penuh berisi tulisan-tulisan pujian penyembahan kepada Allah di saat-saat kemenangan maupun di saat-saat kesulitan. Itulah sebabnya ayat-ayat dalam kitab Mazmur banyak dijadikan sebagai lirik lagu rohani sampai saat ini. Raja Yosafat, seorang raja bangsa Yehuda pada zaman Perjanjian Lama, mengerti pentingnya pujian penyembahan kepada Allah, sehingga pada saat ia sedang dikepung oleh musuh-musuhnya, salah satu hal yang dilakukannya adalah pujian penyembahan kepada Allah. Mari kita membaca dalam 2 Tawarik 20 ayat 21 sampai 22. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Pujian penyembahan yang bisa menghancurkan masalah-masalah adalah pujian penyembahan yang meninggikan Allah sebagai pribadi yang lebih besar daripada masalah-masalah kita. Melalui pujian penyembahan itu, kita menyerahkan semua masalah yang ada di depan kita kepada Allah, karena kita mengakui bahwa Ia jauh lebih besar dan berkuasa daripada masalah-masalah kita, dan Ia bisa mengatasi semua masalah kita. Pada saat kita memuji dan menyembah Allah, maka Allah mengambil alih peperangan kita menjadi peperangannya. Sama halnya dengan apa yang terjadi kepada Raja Yosafat. Pada saat ia dan bangsa Yehuda memuji dan menyembah Allah, Allah mengadakan penghadangan dan mengalahkan musuh-musuh bangsa Yehuda. Daud adalah contoh lainnya bahwa pujian penyembahan kepada Allah akan menghancurkan masalah. Pada saat Daud menghadapi Goliat, ia mengatakan demikian. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing,
Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud memberikan pujian bahwa Allah adalah pribadi yang menciptakan alam semesta dan merupakan Allah bangsa Israel. Dengan demikian, Goliat bukan menantang bangsa Israel, melainkan menantang Allah bangsa Israel. Oleh karena itu, Goliat dikalahkan melalui tangan Daud. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada saat-saat kita sedang mengalami masalah yang berat di dalam hidup kita, ingatlah untuk memuji menyembah Tuhan. Perkatakanlah kebesaran Tuhan yang jauh melebihi masalah kita dan bahwa tidak ada masalah apapun yang tidak dapat diatasinya. Percayalah bahwa ada kuasa melalui pujian yang dapat menghancurkan masalah-masalah kita. Karena saat kita memuji menyembah Tuhan, maka Tuhan mengambil alih peperangan kita. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga memberkati dan menguatkan kita semua yang mendengarkan. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Ya Tuhan Allah kami yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Kiranya kami selalu mengingat setiap pengajaran firman-Mu dan melakukannya dengan penuh ketaatan di sepanjang hidup kami. Kiranya firman-Mu senantiasa menguatkan dan menuntun kami. Terima kasih ya Bapa. Malam ini saat kami beristirahat, kami berdoa untuk perlindungan-Mu bagi kami dan keluarga yang kami kasihi. Kiranya tangan-Mu menutupi kami dari segala sesuatu yang jahat, dan kiranya Engkau memberkati kami dengan tubuh yang sehat, agar kami bisa bangun besok pagi dan melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Kami serahkan segala masalah dan kebutuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang maha besar, Engkau jauh melampaui semua permasalahan kami. Kami percaya Engkau begitu mengasihi kami, sehingga kami mengundang campur tangan-Mu dalam seluruh bidang kehidupan kami. Ubahkanlah kami dan bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi kesejahteraan kota tempat tinggal kami dan bangsa Indonesia. Kiranya Engkau mengaruniakan keamanan di seluruh penjuru Indonesia. Kiranya Engkau memberkati hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga, dan kiranya Engkau memberkati negara-negara di sekitar Indonesia, yaitu Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Australia, dan Papua. Kiranya Engkau memberkati negara-negara di seluruh dunia dengan perdamaian dan kestabilan ekonomi. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.